Ini rombongan sudah naik semua, kurang lebih ada 17 orang tadi Pak Samsul kalau tidak salah ya. Ini Pak Alek juga lagi nyusun barang-barang bawaan seperti koper, tas dan sebagainya. Ini akan segera diberangkatkan menuju Jogja lagi ya. Dan untuk keberangkatan siang hari ini tetap diberangkatkan ALS 221. Tidak ada perubahan, pokoknya sesuai jadwal yang sudah ditentukan, tidak berubah seperti itu ya. Jadi nanti dibawa lagi ke pool, mungkin nanti jam 11 dari berangkat lagi dari loket seperti itu. Sekarang jam 7.40 menit atau jam 8 kurang 15 menit. Dari daerah Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Ini suasana sangat asri teman-teman ya. Nah, nanti saya ada cerita sedikit, nanti saya akan tayangkan di akhir video ya tentang sawah ini teman-teman ya. Kita doakan ya, semoga sawah ini menjadi terkabulkan lah doanya. 50 menit atau jam 8 kurang 5 menit meninggalkan daerah Gerabak ini pondok pesantrennya teman-teman, masuk ke dalam pondok pesantren Siknul Muklisin daerah Gerabak ya. Nanti kita akan kembali ke Jogja ini ya. Ini tempatnya di kantor Pradesa Kerincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu terlihat Gunung Sumbing ya di atas sana itu teman-teman ya. Nah, ini kalau ke kanan ini ke arah Semarang, ke arah Mbawen. Kita ke kiri nih, ke arah Magelang Kota, ke arah Jogja. Dan ini kan kiri jalan ini adalah karoseri Anugrah ya teman-teman ya. Nah, ini karoseri Anugrah, salah satu karoseri yang terletak di Kabupaten Magelang. Dan ALS dulu juga pernah pakai karoseri Anugrah ya. Kalau nggak salah saya dulu nopinya 345 itu, Medan Malang. Bodinya dulu masih hits, lagi hitsnya itu jet bus itu teman-teman ya. Dan ini di depan kita ada pertigaan, kalau lurus turun ke bawah itu ke arah Kopeng, ke arah Solo Tigo, bisa juga tembus nanti ke Bawen. Dan tapi memang kalau lewat alternatif Kopeng ini memang harus ekstra hati-hati ya, karena jalannya menanjak dan berbelok teman-teman ya. Dan ke arah sana itu juga ada satu pondok pesantren yang cukup terkenal dan tertua di Magelang, yaitu Pondok Pesantren Tegal Rejo. Dan selain dikunjungi buat wisata, juga tersedia wisata religi ziarah di Pondok Pesantren Tegal Rejo itu teman-teman. Nah, ini sebelah kiri adalah karoseri New Armada ini teman-teman ya. Karoseri terbesar juga di Indonesia ini, karoseri New Armada. Nah, kita melintasi kota Magelang ya, tapi ini kita sekarang berada di kabupaten ini, Kabupaten Magelang. Jadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau Magelang ini atau baik kota maupun kabupaten terkenal dengan industri karoseri ya teman-teman ya. Yang paling terbesar yaitu karoseri New Armada, Trisakti, ada Anugrah, ada Agustus, ada karoseri Kas, dan karoseri lain ya di Kabupaten Magelang ataupun Kota Magelang ini. Dan ini kita melintasi daerah Mertoyudan. Mungkin di sini ada penonton atau subscriber yang berasal dari kawasan Magelang, baik Kota Madia maupun Kabupaten Magelang. Bisa titip salam buat saudara dan sanak family di kolom komentar ya, ataupun yang berasal dari Magelang, kangen dan rindu dengan kampung halamannya, bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih. Ini kita melewati perempatan Blondo, ini mau dibuat flyover ya. Ini kalau ke kanan ke arah Borobudur, ke arah karoseri Agustus, juga ke arah
pusat pemerintahan Kabupaten Magelang, Perempatan Blundo. Dan ini kita melewati jembatan atau kali Elo, Sungai Elo ya. Nah ini tadi kalau kita rafting Elo ini lewat sini masuknya teman-teman ya. Nah itu ke dalam sana. Start awalnya di daerah sana teman-teman ya. Start rafting Sungai Elo. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah rafting Sungai Elo ya, nanti bisa menambahkan di kolom komentar ya. Nah ini di perempatan Belabak ini kalau ke kiri ke arah objek wisata Ketepas ya teman-teman ya. Salah satu objek wisata dengan view atau pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu. Jadi udaranya sangat sejuk dan indah ya, dan juga wisata foto juga banyak di sana karena di sana banyak kebun bunga ya, kebun bunga dan sayur mayur. Dan di daerah sini teman-teman ini terkenal dengan kupat tahu Belabak ya. Di sini banyak di kanan kiri ada kios atau warung-warung yang menjajakan kuliner khas daerah sini, yaitu kupat tahu Belabak. Nih kalau ke kiri ke arah Ketepas, bisa juga ke arah Boyolali juga bisa ini teman-teman ya, lewat sini jalur alternatif. Nah ini kita masuki daerah Pabelan ya teman-teman ya. Di sini banyak kerajinan dari patung-patung nih, ada hiasan-hiasan dari patung banyak di daerah sini teman-teman ya. Dan di sini ada kuliner yang cukup terkenal, itu mangut lele nih. Nah itu. Ini kita melewati jembatan Pabelan Magelang. Di daerah sini itu terkenal dengan kerajinan batu ya, yang diukir baik menjadi patung atau menjadi cobek, dan juga menjadi hiasan-hiasan rumah teman-teman ya. Banyak sekali dijual di sini nih. Ini di kanan jalan ini nih. Ya. Nah, kelihatan ya kanan kiri itu. Dan ini kita sekarang sudah berada di Bypass Muntilan. Jadi ini jalan searah ya. Kalau dari arah Magelang atau dari arah Semarang mau menuju Jogja, lewatnya jalan bypass ini teman-teman ya, tidak lewat kota. Jadi searah jalannya. Ini kalau ke kanan ke arah Klenteng teman-teman ya, Klenteng Muntilan. Dan ke kiri ini ke arah Dukun. Sana itu. Dan di jalur sana ke arah Dukun itu ada objek wisata yang cukup terkenal, yaitu namanya Pasar Lembah Merapi. Itu pasar dengan konsep tradisional ya teman-teman ya, dan konsep tradisional dan tidak menggunakan uang rupiah seperti biasanya, tapi uangnya menggunakan uang namanya dolar dono. Itu bukanya setiap hari Minggu pagi jam 6 sampai jam 12 siang. Mungkin teman-teman besok kalau liburan ke Jogja atau ke Magelang, habis dari Borobudur ataupun habis dari daerah Magelang dan sekitarnya, bisa mampir itu atau singgah di objek wisata Pasar Lembah Merapi. Dan ini kalau kita ke kanan, ini ke arah Magelang, ke arah Semarang ya. Ini kita ke kiri ke arah kota Jogja. Nah di sini terkenal itu kuliner tape ketan Muntilan. Ini oleh-oleh yang terkenal ya di kota Muntilan. Dan ini sebelah kiri ini yang ada mobil masuk itu. Nah ini garasi pusat atau kantor pusatnya Bis Ramayana ini. Nah, ini kantor pusat Bis Ramayana teman-teman ya, yang melayani pariwisata, melayani Jakarta, Kota Semarang, dan juga yang ke Sumatera, yaitu sampai ke Jambi. Nah, di sini banyak gunungan pasir ya, gunung-gunung pasir ini, pasir dari Merapi teman-teman ya. Dulu waktu Merapi meletus tahun 2010 kalau tidak salah saya,
Ini di sini habis dihantam sama lahar dingin ya teman-teman ya. Di sini semua dulu batu-batu besar dan pasir menutup jalan ini, dan rumah-rumah penduduk ini semua habis ya, dihantam sama batu-batu besar dari gunung dan pasir dari gunung teman-teman ya. Itu jembatannya dulu bukan di situ, tuh jembatannya dulu sudah diarahkan, sudah diganti ya. Itu karena dulu jembatannya itu putus, dihantam sama kencangnya lahar dingin waktu Merapi meletus tahun 2010. Nah, ini kita sudah melintasi perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY yang diseberangi oleh kali atau sungai Kerasak. Ini jembatan Kerasak ya, perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman. Dan ini kita sudah sampai di Kecamatan Tempel. Kalau sebelumnya Kecamatan Salam, ini Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, kalau belok ke kiri nih, nah ini ke arah Turi nih ya. Turi bisa juga tembus ke Jalan Kaliurang. Nah teman-teman, kalau lewat sana itu, disitulah pusatnya agrowisata Salak Pondo yang terletak di Kabupaten Sleman, tepatnya di daerah Turgo, daerah Turi teman-teman ya. Semua salak, banyak kebun salak di daerah sana, bisa langsung petik sendiri tuh di sana salaknya. Nah ini kita sekarang berada di daerah Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Jarang-jarang nih ya bisa LS lewat daerah sini teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di daerah Jombor ya. Ini kita lewat bawah dari flyover Jombor. Nah, terminal Jombor ini lihat sini teman. Nah ini kita lewat lagi, lewat ring road utara lagi nih ya, nggak lewat ring road selatan. Sekarang kita sampai di perempatan Condong Catur. Nah kalau mahasiswa Jogja ataupun yang berasal dari luar Jogja, perempatan Condong Catur ini tidak asing ya teman-teman ya, karena biasanya yang mahasiswa yang kuliah di daerah utara itu biasanya kalau mau ke selatan lewatnya ini teman-teman, perempatan Condong Catur. Di sini juga ada terminal ya, terminal Condong Catur gitu. Cuman hanya untuk bis AKDP dan Trans Jogja. Ini kalau ke kanan ke arah Kejayaan. Jadi perempatan ini sangat legendaris ya bagi mahasiswa Jogja, karena biasanya teman-teman yang mau ke arah Kejayaan, ke arah UGM, ke arah kota lah, ke arah Malioboro, yang tinggalnya di utara pasti melantai di sini teman-teman ya. Nah itu depan ada bis Sudiro Tunggal Jaya. Dan ini sekarang LS 221 sampai di perempatan Seturan. Ini kalau ke kiri ke arah Condong Catur, ke kanan ke arah Seturan ya. Dan di sini banyak terdapat kampus favorit ya. Ini ke kiri, di kiri jalan ini ada Fakultas Ekonomi UII, terus sebelumnya ada kampus Amikom. Nah ini kalau sebelah kanan kita, sebelah sana itu ada kampus UPN yang sekarang menjadi negeri ya, kampus Veteran Pembangunan. Dan kalau di daerah Seturan tuh ada juga banyak kampus ya, ada Atmajaya, ada YKPN, dan kampus-kampus lainnya yang tembusnya nanti di daerah Babarsari. Daerah Seturan ini juga daerah apa ya, pusat anak-anak muda Jogja maupun mahasiswa Jogja
tempat hiburan ya, banyak di daerah Seturan sampai daerah Gelagasari. Sampai di pertigaan Maguwoharjo. Ini kalau ke kiri ke arah Klaten, Solo, ke arah Prambanan, ke arah Bandara Adi Sucipto ya. Ini kita ke kanan dulu sebelum bandaranya diresmikan. Jalur sini juga jalur terpadat dan tersibuk ya, karena akses mau ke arah bandara, Bandara Adi Sucipto. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak terlalu ya, karena bandara baru Jogja sudah diresmikan yang telah di daerah Temon, Kabupaten Kulon Progo. Walaupun demikian, Bandara Adi Sucipto masih melayani penerbangan pesawat komersil jenis propeller atau baling-baling ya. Pas jam 10.00 WIB ALS 221 akan sampai di pool ALS Jogja ya. Ini tetap masuk di pool karena jam keberangkatan ALS 221 ini kan jam 11, jadi tetap harus ke pool terlebih dahulu ya, sebelum menunggu jam keberangkatan. Kalau sana parkir nanti kelamaan ya, karena sewanya juga belum pada datang. Saya mau putar dulu nih. Langsung putar, langsung jadi nih. Kita masuk. Ini jam 10.00 WIB, kita masuk di pool ALS Jogja. Ini bisnya Mas Agung ini yang lagi servis AC nih, dan rencananya mau dicat lagi nih. Oke, kita sampai di pool ALS Yogyakarta. Misi menjemput rombongan pelanggan setianya Pak Samsul. Itu Pak Samsul ya? Ya. Dulu ada teman daerah sini juga ya, pengelola pondok sini kan. Jadi dia menyarankan kita beli lahan di sini. Oh, gitu Pak Samsul ya? Iya. Nah, Mohon doanya ya teman-teman semua ya. iya Pak Samsul, gimana Pak Samsul? Milik kita semua nanti. Oh iya, alhamdulillah Pak Samsul ya. Jadi mohon doanya teman-teman ya, semoga nanti lahan ini, sawah ini nanti milik Pak Samsul dan berdekatan dengan pondok pesantren namanya Yayasan Sirojul Muklisin ya, di daerah Gerabak Magelang.